Oke, tiba-tiba aku pengen ngebahas sesuatu yang lagi viral kayak gitu terkait dengan dolar dan rupiah kayak gitu. Nilai rupiah yang anjlok dari mata uang dolar Amerika Serikat kayak gitu. Nah, per hari ini untuk dolar itu di hari ini di tanggal berapa hari ini ya? Di tanggal 5 Juni. Bentar. Jadi per tanggal 5 Juni ini dolar Amerika per 1 dolar Amerika Serikat itu sudah menyentuh di angka 18.000 rupiah. Jadi 1 dolar Amerika itu sama dengan 18.000 sekian rupiah kayak gitu. Nah, sekarang mungkin di sini dalam video saat ini tiba-tiba aku tadi kan udah baca-baca kayak gitu kan. Nanti kalau misalkan salah mau dikoreksi. Dan aku tadi baca-baca terkait dengan dampaknya apa bagi kita sebagai masyarakat dan dampak positifnya dan juga dampak negatifnya kayak gitu. Kita bahas dari dampak negatifnya dulu. Jadi dolar dolar itu kan sekarang udah di angka yang tinggi-tinggi sekali kan per rupiah kayak gitu, udah di angka 18.000 kayak gitu. Nah, dampak negatifnya dulu adalah bagi kita masyarakat. Kita sebagai masyarakat pastinya itu kan bergantung dengan yang namanya BBM, dengan barang-barang impor kayak gitu kan. Nah, dampak negatifnya adalah di barang-barang impor itu adalah harga-harga dipastikan naik. Karena misalkan kita hendak tukar dolar, ya kan. Kita kan kalau misalnya kita mau beli barang dari luar negeri, itu kan kita kan tukar dolar dulu kan ke Amerika kayak kan. Kita tukar ke dolar dulu ke dolar Amerika karena dolar itu adalah mata uang yang semua negara itu pasti nerima kayak gitu, ya kan. Meskipun sekarang itu Indonesia udah punya kebijakan kayak kita misalkan ke Singapura, kita tukarnya ke dolar Singapura dengan kurs lokal kayak gitu. Nah, tapi bagi beberapa sektor ekonomi kayak misalkan minyak bumi yang gede-gede kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan seputaran yang berkaitan sama minyak bumi dan lain sebagainya itu pasti efek dari dolar itu sangat kelihatan sekali, sangat kentara sekali, yakni harganya dipastikan sangat sangat naik. Karena misalkan untuk harga bensin nih, misalkan harga bensin itu standarnya adalah 2 dolar kayak gitu kan. Dulu ketika dolarnya itu masih masih di rentang yang stabil, di angka mungkin 5.000, 10.000 kayak gitu. Kita ngeluarin rupiahnya itu tidak terlalu banyak kayak gitu. Terus sekarang karena dolar itu naik, bensin itu yang misalkan di harganya itu 2 dolar itu kita harus mengeluarkan rupiah itu yang lumayan banyak untuk membeli itu. Jadi kita harus ngeluarin rupiahnya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Karena efek dari turunnya nilai rupiah dari dolar kayak gitu. Nah, kemudian dampak positifnya apa? Dampak positifnya adalah misalkan kita kerja di luar negeri, itu kita misalkan kita kirim 100 dolar nih ya kan di angka rupiah yang di angka 18.000, misalkan kita kirim 100 dolar aja itu udah jadi rupiah banyak banget. Itu dampak positifnya juga. Dan juga misalkan apa ya dampak positifnya aku juga nggak tahu. Pokoknya itu sih. Terus juga dampak positifnya itu adalah kayak misalkan banyak wisatawan-wisatawan asing yang masuk ke Indonesia karena rupiah kita tuh melemah nah gitu. Jadi dengan rupiah yang melemah dan juga dengan dolar yang menguat kayak gitu, itu otomatis orang-orang dari negara luar negeri sana itu ke Indonesia tuh mereka mampu afford banyak-banyak barang kayak gitu. Jadi ketika misalkan banyak orang asing kan mereka mereka mungkin ya ini mereka cuma punya 2 dolar kan udah 32.000 itu kan di Indonesia udah bisa beli kayak mungkin ayamnya satu kayak gitu kan, dan 2 dolar itu bagi mereka murah banget kayak gitu. Nah, ketika misalkan itu naik kayak gitu kan mereka anggap ini murah, otomatis banyak wisatawan asing yang ke Indonesia dan kita tuh dapat duit kayak gitu kan. Itu kalau misalkan kita sebagai pelaku UMKM. Cuman ya itu sih dampaknya adalah kalau misalkan yang berkaitan sama hal-hal yang impor sekali, itu akan dapat dipastikan kita perlu mengeluarkan rupiahnya yang jauh lebih banyak kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita bisa mandiri banget ya, kita bisa mandiri banget tanpa bergantung sama dolar kayak gitu. Kita di dalam negerinya udah matang banget nih, kita punya pabrik-pabrik semuanya, kita kita udah matang banget dan lain sebagainya. Itu kita tenang-tenang aja, kita nggak terlalu bergantung sama dolar. Tapi karena kita itu kan kebanyakan kan masih impor ya, kayak kayak beras dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang impor. Jadi itu tetap akan ngaruh ke kita kayak gitu. Meskipun disubsidi, disubsidi itu kan istilahnya adalah apa ya? Pemerintah itu membayar dengan harga tertentu. Misalkan gini subsidi itu, misalkan subsidi ya, misalkan kita beli roti, roti seharga Rp1.000 ya kan. Itu disubsidi pemerintah 50% ya kan. Ya masyarakat tinggal bayar 500 aja. Kita sebagai masyarakat taunya ya udah harga roti ini disubsidi jadi 500 dan 500-nya itu otomatis kan ditanggung pemerintah kan, dan otomatis pemerintah atau penyelenggara negara itu pajak kita
Itu kan otomatis kan diambil dan di-bond untuk bayar dan tukar dolar itu kayak gitu. Otomatis kan APBN yang dikeluarkan itu jadinya jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih.